Itu dia, gue belum ada di titik kalau gue sayang sama diri gue sendiri. Gue terlalu sayang sama orang lain. Dunia ini tuh cuma lo sama diri lo yang Iya, hidup, yang bertahan, survive, struggle. Kok gitu-gitu kan? Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tiana, bersama teman aku Dini. Yeay! Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini di YouTube channel ini aku punya sesi baru namanya Cerna, cerita bareng Tiana. Jadi kali ini kita tuh mau ngobrol tentang self love. Apa sih self love itu, guys? Iya, apa sih self love itu? Jadi sebenarnya minggu lalu itu aku udah sempat buka di question box Instagram, udah sempat nanya tentang self love means to you gitu kan. Itu ada banyak yang jawab, terus kayak ada yang bilang kalau self love itu tentang be proud of who you are gitu, kayak terus kayak jauhin toxic, terus kayak ya udah kayak cintai apa yang ada di diri kita, jangan compare to the others. Tapi ada something yang catch my attention, itu dia bilang dia tuh don't know yet, dia tuh belum mencintai diri dia. Jadi dia tuh bilang dia belum mencintai diri dia gitu. Nah, mengenai ini sebenarnya sih self love ini tuh hal yang mudah tapi susah banget. Nah, di sini gue bersama Dini. Jadi gimana ya, gue tuh ngelihat Dini itu sebagai orang yang trying to love herself in the process gitu. Nah, jadi aku mau nanyanya sih ke Dini, kalau menurut dari dia sendiri nih, yang lagi coba untuk self love, kenapa sih self love itu sepenting itu? Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin self love ya, self love itu tuh banyak banget artinya. Ada yang ngomong kayak tadi yang Tiana bilang proud to be myself, terus habis itu menjauhi hal-hal toksik. Tapi menurut gue sendiri self love definisi gue sendiri adalah menerima diri lo, mengenal diri lo sendiri, kayak gue tuh siapa sih, apa sih sebenarnya yang gue mau. Dan itu gue juga in the process of on that, apa sih namanya, on that part gitu loh, sampai dan udah sejauh mana gitu gue udah mengenal diri gue sendiri. Kalau dibilang gue udah mengenal diri gue sendiri, sejauh ini belum. Gue masih mencari apa yang gue suka. Gue tuh di keluarga tuh sebagai siapa, gue di kantor tuh sebagai siapa, gue di teman-teman gue tuh sebagai siapa. Jadi gue nggak cuman punya satu muka nih. Ada juga yang orang bilang kalau misalnya kita tuh punya bukan tiga kepribadian, tapi kita punya tiga wajah. Ada wajah yang kita tunjukin ke orang lain, ada wajah yang kita tunjukin ke orang yang kita sayang, sama ada yang wajah kita tunjukin ke diri kita sendiri. Dan itu tuh tergantung gimana kita mau terbuka ke orang itu. Nah, yang kedua nih, berusaha mencintai diri gue sendiri. Sebenarnya belum, karena You are trying. iya, kalau dibilang gue bisa dibilang gue tuh punya rasa empati yang tinggi banget. Gue bisa percaya diri ya, gue ngomong kayak gitu. Dia tuh care banget sama apa ya, sekitaran dia. Tapi gue nggak yakin sih dia apakah care itu sama diri dia nah, sendiri. itu dia gue belum ada di titik kalau gue sayang sama diri gue sendiri. Gue terlalu sayang sama orang lain. Gue terlalu mikir kayak, aduh, orang lain tuh harus kayak gini dulu, orang lain tuh harus apapun. Gue selalu mendahulukan orang lain dibanding diri gue sendiri. Kayak misalnya hal-hal kecil deh, makan gitu kan, gue pasti selalu nanya orang lain dulu sebelum gue. Mungkin karena gue terlahir sebagai anak pertama kali ya, jadi kayak apapun yang gue lakukan adalah gue harus mendahulukan orang lain. Gue harus ngalah. Di dalam keluarga juga jadinya gitu, kita sebagai yang paling tua kita harus jadi itu juga yang terimplementasi kita seiring kita tumbuh. Benar gitu. Cuman kesini gue ngerasa, wah, kayaknya bahaya nih kalau misalnya gue harus ngasih bukan ngasih, tapi bahaya kalau gue terlalu sering mendahulukan orang lain dibanding diri gue sendiri. Karena kalau misalnya kayak gitu, gue jadi nggak tahu nih, gue nggak tahu siapa gue nggak tahu diri gue mau apa, gue nggak bisa sayang sama diri gue sendiri, yang akhirnya nanti orang-orang mikir kayak, wah, gue bisa nih dengan gampangnya minta sesuatu dari dia karena dia pasti ngasih, dia pasti bisa. Dan
Padahal sebenarnya dari diri gue sendiri gue nggak bisa gitu loh, nggak bisa gue nyerap itu semua, makan itu semua, megang itu semua, sampai gue bukan tersadar, tapi apa yang bikin gue itu jadi kayak tertampar karena ada orang yang ngomong ke gue kayak, lo harus bisa belajar buat ngelempar bola itu. Gak bisa semua bola itu lo tangkep sendiri kayak gitu. Lo harus bisa nih ngelempar bola ini ke orang ini, lo harus bisa ngelempar bola ini ke orang ini. Dan itu tuh nggak cuman ada di lingkungan keluarga, tapi itu juga di lingkungan kerja. Dan ya itu gue bilang lagi, kenapa bahaya kita selalu mendahulukan orang lain. Ketika kita misalnya kerja, kita cenderung kayak ya udah semua bisa gue kerjain, semua bisa gue lakuin. Padahal sebenarnya gue udah ada di di fase yang gue udah nggak bisa nih, tapi gue paksain. Akhirnya itu terbengkalai ke semuanya. Yang harusnya kita cuma bisa fokus ke satu, tapi kita jadi makan yang lain. Jadi siksa diri kita sendiri juga kan? Iya, kayak mungkin kata kasarnya kita rakus kali ya, kayak kita mau semuanya. Bukan kita mau semuanya, kita berusaha untuk bisa semua. Padahal semua manusia kan punya kapasitasnya sendiri gitu loh, punya levelnya sendiri sampai mana sih gitu. Iya, jadi sebenarnya di sini self love yang dimaksud oleh Dini itu mungkin kayak kita tuh jangan terlalu care to sekitaran kita, tapi kita sampai memberatkan diri kita sendiri, merasa semua itu tanggung jawab kita. Padahal ya menurut gue self love di sini kenapa penting, karena di dunia ini tuh cuma lo sama diri lo yang hidup, yang bertahan, survive, struggle. Jadi kalau misalnya lu tanggung semua sendiri, terus lu salahin diri lo sendiri, terus lu berharap siapa yang belain lo gitu kan? Benar banget. Nah di sini berbeda sama Dini, gue udah di titik yang love myself too much. Gue udah over. Jadi gue pernah nih di satu titik gini, misalnya gue bukan berantem sama orang ya, kerjaan lah misalnya, contohnya kerjaan. Di kerjaan itu kan kita tuh harus sesuai gitu sama ritme kerja, kita harus lakukan semuanya itu sesuai tugas yang diberikan. Tapi misalnya nih in case misalnya gue tuh anak baru nih di kerjaan ini, terus gue tuh bikin kesalahan gitu, karena gue nggak mau blaming myself gitu karena gue melakukan kesalahan, gue akan bilang karena jadi bilangnya gini, nggak apa-apa, lu kan masih baru, jadi gue kayak calm myself gitu, kayak nggak apa-apa, menguatkan diri sendiri lah ya. Tapi sebenarnya gue tuh juga realistis, ya lu kenapa nggak pelajari gitu, kenapa lu bisa bikin kesalahan itu. Jadi itu juga bikin kita nggak berkembang, karena kita selalu toleransi apa yang diri kita perbuat, mau itu salah atau benar gitu kan. Ya gitu sih, makanya gue tuh mikir apa self love ini toxic positivity. Cuman balik lagi sih, walaupun gue serealistis itu, gue mikirnya ya gue hidup di dunia ini tuh cuman gue sama diri gue. Kalau nggak mungkin kan si bos gue datang ke gue, nggak apa-apa kamu apa yang kerja kesalahan itu, nggak mungkin kan gitu. Jadi pasti ya diri lo sendiri yang buat diri lo tuh tenang gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya, kita takutnya kalau kita punya self love yang terlalu tinggi, kita jadi nggak peduli sama pendapat orang lain, kita jadi egois gitu loh. Sebenarnya egois itu penting, cuman kalau kita terlalu egois, kita jadi kayak apaan sih kayaknya pendapat lo tuh nggak penting, pokoknya gue selalu merasa benar gitu loh. Akhirnya kan jadi terlalu gue sempet sih ada di posisi itu, sampai kayak orang itu akan nilai diri kita itu, kenapa sih lo seego itu, kenapa sih kemudian banget gitu, kalau senang ya udah happy ke orang, kalau misalnya nggak senang ya udah pergi. Tapi kan cara kita juga pergi itu juga untuk healing kan, untuk diri kita sendiri. Tapi menurut orang itu kemudian, dan itu not good. Menurut gue bukan sebuah exception ya kalau misalnya orang bilang gue emang terlahir kayak gitu, gue emang terlahir yang gue sumbu pendek, gue emang terlahir sebagai orang yang sedih mulu. Itu tuh kita nggak bisa jadikan satu hal yang sebagai pengecualian gitu loh, supaya orang menerima kita. Menurut gue enggak, karena kita tuh kalau misalnya kita ngerasa itu adalah hal yang lahir dari diri kita sendiri, tapi kita juga kita dikasih kemampuan sama Tuhan buat ngekontrol itu gitu loh. Jadi menurut gue penting, kita nggak boleh melakukan sesuatu tuh semena-mena karena beratasnamakan
Self-love. bukan self love tapi beratasnamakan kayak oh itu kan emang udah ada diri gue sendiri, Oh, oke. nggak bisa kayak gue emang terlahir marah, gue tuh Tapi kalau marah. self love pasti dia akan bilang gitu. Kalau orang yang terlalu Oh, cinta iya. diri, dia Iya, dia bisa. akan bilang karena ya nggak apa-apa. Ya, gue itu juga adalah terlalu self-love. gini. Mm-mm. Self love. Jadi self itu love tuh juga sih. harus dikontrol Iya, menurut jadi gue. sebenarnya nggak terlalu over juga gitu. Iya, Karena pasti lo akan membela diri lo. Istilahnya gitulah. yeps, betul sekali. Tapi sebenarnya self love di apa ya, di definisi yang benar itu gimana kita tuh mengenal diri kita. mengenal diri kita, Mengenal diri kita terus kayak kita menerima. tuh menerima, nggak compare to the others gitu kan, misalnya orang apa gitu. Dan kalian itu bisa create your own happiness gitu. Iya. Jadi nggak looking happiness to the others. Jadi ya ketika kita orang nggak itu rely pergi, on someone jadi terus. ketika orang itu pergi, ya udah lu tahu gitu gimana lu akan dengan diri lo sendiri untuk mencari kebahagiaan lu Benar. sendiri. Bener sih itu self love yang definisi benernya ya. Menurut gue kalau misalnya kita udah punya self love yang tinggi, bukan berarti orang bakal ngejauhin kita, enggak. Menurut gue orang bakal lebih menghargai kita gitu loh, karena kita punya apa ya, kita punya pendirian, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Jadi orang juga nggak akan seenak-enaknya buat memperlakukan kita gitu loh. Gitu sih. Iya, bener. Sama self love itu juga penting banget nih. Kenapa kita bahas ini? Karena akhir-akhir ini kan juga lagi rame banget yang kayak jadi merasa Kan. bukan Bukan. tertekan lah gitu. Mm-mm. Karena kok orang lain gini, kok orang lain Iya. gini, gue pengen gini tapi kok gue belum bisa Iya, gitu. terlalu Lihat ke jadinya orang. membanding-bandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain. Satu lagi sih menurut gue self love selain menyayangi diri sendiri, menerima diri sendiri apa adanya, yaitu sama bersyukur sih menurut gue. Jadi itu sih yang bersyukur itu tuh Sebenarnya kalau kita udah bersyukur, kalau kita udah self love itu tuh kita udah mendefinisikan iya, bersyukur, kita nggak uh-uh. compare to the others gitu. Iya, kita benar-benar accept diri kita sendiri gitu. Kita sayang sama diri kita sendiri. Kita bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi kita lebih ke kayak mendahulukan diri sendiri. Karena even di pesawat pun kayak semuanya Perintahnya selamatin iya, diri selamatkan sendiri. diri sendiri dulu, baru anak kan. Jadi yang Even menurut anak gue, ya ini iya, istilahnya. ya karena kita hidup di dunia ini, kita lahir sendiri dan kita pun nanti Gila. mati pun kita sendiri gitu loh. Jadi kalau bukan kita yang sayang sama kita sendiri, ya siapa lagi gitu loh. Bener sih itu. Tapi dimana gue bisa menemukan self love itu, Oke. itu di saat gue down banget. Jadi sekitar tahun 2000, sekitar tahun sih sidang 2019. Cuman balik lagi, Jangan push kita jangan don't be so hard to yourself aja gitu loh, karena kan kita di dunia ini ya udah kita harus jalanin kita nggak aja. kejar-kejaran, nggak ada kompetisi Iya, siapa yang harus duluan nyampe gitu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!